mestinya ya bagi dosen untuk memperkenalkan mata kuliah dan praktikumnya sehingga mahasiswa bisa mengetahui poin-poin apa aja yang perlu dipraktikumkan, dan bagi mahasiswa dan praktikan silakan mendengarkan paparan materi dari dosen-dosen atau asisten yang akan menjelaskan terkait tentang kegiatan praktikum mata kuliah terkait. Mungkin itu Bapak sebagai ketua jurusan ya memberikan pengantar. Mas On, ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu diminta lagi dari jurusan informasi yang lain? Iya Pak, terima kasih atas sambutan sebagai Ketua Prodi Tadris Manotka YIN Senior University Cirebon. Selanjutnya penyampaian mata kuliah berpraktikum Pak yang diampu oleh Pak Dr. Muhammad Ali Misri disampaikan atau dideskripsikan kepada mahasiswa baru. Mata kuliahnya namanya apa saja, kemudian berada di semester berapa. Seperti itu Pak. Mangga Pak. Halo? Ya, halo Pak. Mangga Pak. Ya, untuk perkuliahan praktikum di jurusan Tadris Matematika itu ada mata kuliah teori grup ya, lalu mata kuliahnya Bu Haja Indah itu mata kuliah geometri ya. Aljabar linear Pak. Aljabar linear ya yang Bu Indah tuh. Terus Pak Henry Raharjo mata kuliah pengembangan media ya, media ya, pengembangan. Lalu Pak Toheri itu kalkulus ya, kalkulus apa di? Iya kalkulus ya. Pak. Diferensial dan turunan. Turunan ya. Untuk Pak Toheri yang menyampaikan Pak Toheri apa Mas On itu? Tiap dosen Pak, tiap mata kuliah secara ada hadir ya. Ya. Ada Pak. Ada lagi yang belum Bapak sebut mata kuliah? Sudah ya sepertinya ya. Iya Pak, untuk hari ini itu Pak. Iya itu ya. Betul, Pak. Ada Bapak, ada Bu Indah, ada Pak Henry Raharjo, ada Pak Toheri ya. Bu Nurma itu? Bu Nurma ada Pak. Ya, Bu Nurma pengembangan hadir, ya? bahan ajar. Ya Bu Nurma. Nah itu kayaknya ya sudah ya. Sudah kan disebut semua ya. Kalau dari teori grupnya Pak, barangkali disampaikan materi praktikumnya apa saja dan ada di semester berapa. Kalau untuk mata kuliah yang lain, untuk praktikum mata kuliah yang lain nanti disampaikan masing-masing ya. Untuk yang teori grup, di kita nanti menggunakan aplikasi Maple dikombinasikan dengan MATLAB. Nah, karena ini praktikumnya online ya, jadi nanti mahasiswa di saat perkuliahan nanti ada sesi praktikum lah, nanti kita kita atur minggu mana untuk praktikum, minggu mana untuk perkuliahan sehingga tidak bentrok jadwalnya. Dan yang menjadi materi di materi praktikum di mata kuliah teori grup itu nanti kita akan belajar tentang mengenal operasi melalui aplikasi Maple. Nanti di Maple itu operasi seperti apa slide-nya gitu. Lalu mengoperasikan bagaimana pada umumnya Anda sudah mengenal operasi ya, operasi jumlah, operasi kali, ya itu otomatis ya. Nah sekarang gimana cara ketika kita mendefinisikan operasi secara khusus, sintaknya seperti apa? Nah nanti kita akan bahas itu. Lalu kita juga akan bahas struktur matematika. Nah nanti juga Anda akan diperkenalkan tentang tata cara menggunakan sintak untuk mengenali struktur himpunan seperti apa. Lalu nanti yang akan kita peragakan di sini lebih khusus lagi di teori grup itu nanti kita belajar tentang grup, simetri lipat, dan simetri putar. Nah, semua grup yang dipelajari di teori grup ini nanti akan kita simulasikan dalam simetri lipat dan putar itu. Jadi
Nah, kita sekalian nanti memperagakan teori Kelly itu, bahwa setiap grup itu nanti akan isomorf dengan simetri lipat itu ya, grup simetri. Sehingga untuk mempelajari grup apapun kita mengacunya ke grup simetri itu. Itu sih secara garis besar nanti yang akan kita peragakan, nanti itu dibuat menjadi beberapa kali pertemuan ya, sekitar 8 sampai 10. Tapi nanti dalam pertemuan realnya nanti sesuai dengan kebutuhan. Jika memang diperlukan lebih ya, karena ini juga praktikumnya online ya, kita bisa nambah waktu lah sesuai kebutuhan sampai Anda menguasai betul bagaimana cara menggunakan aplikasi matematika untuk mempelajari atau mensimulasikan grup itu. Mungkin itu Mas On dari Bapak terkait teori grup. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ali Misri atas kesempatan waktunya telah hadir bersama kita pada acara orientasi pengenalan praktikum di jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Mas On. Ya. Selanjutnya untuk pemaparan yang kedua yaitu kepada Bapak Toheri SSI MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran suaranya enggak? Ya Pak, jelas. Jelas. Oke. Baik. Berapa menit jatahnya? 15 menit Pak, kurang lebih. 15. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat datang dulu saya ucapkan pada mahasiswa baru ya? Ya Pak, baru Pak. Baru semua ya. Tapi wajah-wajahnya nggak kelihatan ya? Pak. Kamera. Pakai emotion semua ya? Nah, ini kelihatan tuh ada yang cantik, imut-imut gitu. Ya Pak, ada yang kameranya balik juga Pak. Oke, baik. Pertama saya kenalkan diri dulu. Mungkin yang kemarin sudah ya, jadi mahasiswa baru. Jadi ini nama saya Pak Toheri, biasa dipanggil Pak Toheri saja. Ini namanya singkat, cuman 6 huruf ya. Praktikumnya nanti itu kan terkait kalkulus 1 untuk semester ini ya, diferensial. Nah, kalau pendidikan saya dan seterusnya ya sudah semua tahu, saya kira sudah dibaca semua, sudah di-share dalam perkuliahan kemarin, minggu kemarin ya. Jadi, selamat datang juga pada mahasiswa baru. Semoga nanti semuanya tetap sehat dan sukses selalu ya. Oke, dalam praktikum nanti media yang digunakan itu software berupa GeoGebra ya. Nah, GeoGebra itu ya ini free, jadi silakan saja Anda download. Ya bisa juga di HP ataupun di laptop ya. Jadi nanti oke. Bisa saya share screen ya? Halo Pak. Bisa boleh, ya? Pak, sebagai gambaran untuk mahasiswa Pak. Enggak Pak. Baik, kira-kira nanti ininya adalah masih disable Mas On? Masih kok Pak? Hostnya disable partisipan. Yang mana nih Pak? Oke. Sayanya jadikan aja co-host. Bentar Pak. Oke, sudah bisa. Ya, Pak. Nah, ini kira-kira tampilannya nanti GeoGebra itu ya seperti ini ya. Jadi ada banyak yang bisa dikerjakan melalui GeoGebra, khususnya nanti
di dalam kalkulus ya. Jadi ini adalah sekedar media saja, bantuan untuk ya paling untuk menggambar grafik dan lainnya, termasuk menghitung dan apa yang lain juga bisa dilakukan dalam GeoGebra. Nah, dalam GeoGebra itu nanti ini ada menu-menu yang bisa dilihat. Nah, ini menu-menu utamanya. Screen-nya sudah kelihatan belum, Mas An? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, ini. Nah, seringkali bekerja itu nanti di bagian bawah ini ada namanya input. Nah, ini nanti semua hal itu ya kita bisa masukkan. Misalkan kita pengen menggambar fungsi, ini gambaran umum saja. Oke, misalkan fungsinya X. Oke. Nah, ini kira-kira gambar dari fungsi. Jadi sangat mudah atau membantu sekali dalam penggambaran grafik khususnya. Ini terkait dengan GeoGebra-nya. Jadi itu nanti dari mulai topik-topik di dalam kalkulus, itu kan dari mulai fungsi, limit, sampai turunan ya. Nah, kalau mencari turunan ya, pakai ini juga sebetulnya bisa saja, itu sangat mudah sekali gitu. Jadi, kalau kita mencari turunan fungsi yang tadi, tinggal ketik aja udah ketemu. Nah, ini adalah turunannya. Kira-kira begitu gambaran umum terkait fungsi dan turunan. Nah, semakin itu lagi, ini lebih ramai lagi atau lebih menarik lagi. Nah, ini saya kelihatan ya, Mas Don, kelihatan? Kelihatan, Pak, masih. Masih ya. Nah, ini saya coba ikutan di GeoGebra, coba di ini. Nah, ini contoh misalkan dalam transformasi fungsi. Nah, ini kalau menggunakan ini itu sangat mudah sekali gitu. Jadi ini kita bisa lihat perilaku hasil pergeseran dari fungsinya. Ini gesernya horizontal ya. Nah, kalau mau digeser vertikal ya bisa saja. Nah, ini digesernya nanti atas bawah. Nah, kemudian kalau mau gesernya gabungan ya kita bisa lakukan penggeseran gabungan seperti ini. Oke. Nah, itu terkait manfaat dalam GeoGebra. Jadi kita bisa lebih memahami melalui visualisasi dari grafiknya gitu ya. Nah, kalau mau yang lebih lagi ya ini bisa juga misalkan ini menghitung luas daun sirih ya. Nanti ini di kalkulus 2 sebetulnya. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi gambarnya kita bisa ambil foto, kita tempelkan, lalu kita bisa hitung luas daun sirih yang sebenarnya gitu. Jadi ya ini bisa juga sangat membantu dalam perhitungan gitu ya. Khususnya di dalam ini basicnya adalah jumlah Riemann. Nah, kira-kira fungsi dalam separuh daun sirihnya ini dipotong, jadilah fungsinya didekati seperti ini ya. Jadi itu. Nah, kemudian hal lain juga ini contoh lagi gambaran saja. Nah, ini yang terkait jumlah Riemann. Nah, ini kita bisa pilih-pilih. Nanti N-nya berapa gitu ya. Ini bisa Oke, ini poligon dalam misalkan kita mau. Oke. Nah, ini poligon dalam. Ini hasilnya kira-kira gitu ya. Jadi ini terkait dengan jumlah Riemann. Nah, ini fungsi-fungsi yang bisa disajikan di dalam GeoGebra atau apa yang bisa dilakukan oleh GeoGebra. Nah, kalau mau poligon luar ya bisa juga tinggal kita klik saja. Nah, nanti kelihatan gitu ya. Ini adalah poligon luar. Nah, ini biasa dipakai tapi ini di kalkulus 2. Jadi kalau kalkulus 1 itu sampai pada turunan saja. Nah, jadi ini adalah manfaat yang bisa kita ambil dari GeoGebra. Nah, ini contoh saja, jadi nanti mudah-mudahan semuanya jadi lebih mudah untuk memahami terkait dengan karakteristik dari fungsi gitu ya. Jadi fungsinya mau sesulit apapun ya bisa aja ditentukan melalui bantuan GeoGebra. Saya ambil contoh misalkan ada fungsi yang ini yang paling tidak disukai gitu ya. Nah, ini
Oke, saya ambil. Nah, ini fungsi yang cosinus, tapi fungsinya variatif. Jadi kalau kita mau cari turunan ya gampang saja gitu. Kalau kita menggunakan GeoGebra gitu ya. Jadi ini kita lihat fungsinya G, ya kita ketik saja G. Oke, nah ini kira-kira turunannya. Jadi turunannya tuh ya seperti ini. Jadi bisa dibayangkan kalau manual kan lumayan pusing gitu ya. Nah, kalau kita gunakan GeoGebra ya kira-kira hasilnya seperti ini. Nah ini dalam hal turunan. Kalau dicari fungsi turunannya ya seperti ini gitu ya, dan grafiknya. Gitu. Nah kalau yang ini adalah fungsi asalnya. Nah itu yang bisa dilakukan dalam GeoGebra ini dalam rangka untuk lebih memahami terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh GeoGebra dalam hal praktikum untuk kalkulus. Saya kira itu saja, Mas Wan, untuk gambaran umum. Nanti Ya, Pak. praktikumnya Terima kasih, sama Pak. online ya. Oke. Ya, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Toheri SSI MPD atas pemaparan dan waktunya. Terima kasih Pak ya, Pak. Ya, terima kasih. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Haji Darwan MKOM. Pak Dr. Haji sudah masuk belum ya? Sepertinya belum masuk Pak Dr. Haji Darwan. Mungkin sambil menunggu moderator, Ya, Bu. sambil menunggu Pak Haji Darwan, perkenalkan saja dosen-dosennya ya. Tadi sudah diperkenalkan belum Pak Toheri? Sudah, Bu, oleh Kak Prodi langsung, Bu. Oh sudah ya, mata kuliah apa gitu ya? Ya, sudah, Bu, oleh Pak Dr. Al-Misri. Saya lihat tadi ada Bu Indah juga, Bu Indah Nur Supriyanah ya? Iya, Bu, habis Pak Haji Darwan, karena Pak Haji ingin rapat katanya ini, jadi rolling dengan Bu Indah. Oh iya, bagus atau ya. Ya, mangga silakan diteruskan. Hubungi Bu Pak Haji Darwannya. Ya, mangga silakan teruskan. Mangga Bu, makasih Bu. Sampai Bu ya, untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 ini jurusan Tadris Matematika YIN Senida Jebom memiliki beberapa mata kuliah matematika dan kependidikan keguruan yang ada praktikumnya dan tersebar di masing-masing semester. Jadi nanti ada semester 1, 2, hingga 7 itu ada mata kuliah yang berpraktikum. Ya, seperti itu. Jadi untuk semester sekarang penyelenggaraan praktikum diselenggarakan menggunakan media online, e-learning, video, ataupun metode yang lain. Jadi untuk semester 1 ini praktikumnya masih online. Kita doakan semoga semester 2, 3, dan seterusnya sudah tidak online lagi ya. Artinya kita bisa tatap muka, bisa silaturahmi secara langsung dengan dosen dan asistennya. Untuk masa orientasi pengenalan praktikum matematika ini dibagi beberapa waktu ya. Untuk hari ini 4 mata kuliah dan disambung lagi pada hari Rabu dan Kamis. Jadi kita dipotong hari Selasa ada kegiatan penting di internal kampus sehingga dipindah atau diundur hari Rabu dan Kamis. Oke, sepertinya sudah masuk Pak Haji Darwan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, bisa mendengar Pak Haji Darwan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak? Baru masuk. Ya, mangga Pak. Alhamdulillah.
Ya. Oke, Pak. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Enggak, Pak Jiji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu UPT Laboratorium, Bu Dr. Ria Gloria. Terima kasih, Ya, terima atas kasih, waktunya. Yang saya hormati teman pengelola lab, itu ada Mas On, Mbak Lulu, dan teman-teman dari biologi. Selamat datang para mahasiswa. Ini matematik semua atau dengan biologi hari ini? Matematik semua, Pak. Nah, ya, yang semester 1, ya semester 1 dan semuanya semester 1. Sorry, maaf. Ya, untuk mata kuliah saya yaitu pemrograman komputer, dan insya Allah biasanya ada di semester ketiga, semester 2, maaf. Kalau kurikulum terbaru itu ada di semester 2. Jadi nanti untuk mata kuliah pemrograman komputer kita ketemu di semester genap Januari, Februari besok, insya Allah. Dan mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, jadi kita bisa kumpul, bisa ketemu di kampus, dan praktikum di lab. Ya. Di lab. Untuk praktikum, nanti kita berada di lab gedung K, lantai 3, gedung PTPD, dan nanti kita teori dan praktikum langsung dari gedung di gedung K. Mas On bisa saya mau nge-share materi. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Enggak, Pak. Sebentar, Pak. Jadi, sebagai Enggak, Pak. Bisa di-share. prolog, ini mata kuliah dari pemrograman komputer. Nanti kita coba di sini paling bawah sebentar. Ya. Oke. Mungkin dari beberapa teman-teman mahasiswa ada yang SMK-nya dari TKJ atau dari MAN SMA semua? Ada nggak yang dari TKJ SMK? Ya. Mungkin kalau yang dari TKJ atau SMK sudah sedikit familiar dengan beberapa bahasa pemrograman. Tapi yang nanti kita akan sampaikan salah satu dari ini. Gitu. Dan beberapa tahun yang lalu kita coba pakai Java gitu kan. Pernah juga kita pakai Pascal gitu. Nah, nanti tahun ini kita apakah ke Java atau yang lainnya gitu untuk penggunaan tools bahasa pemrograman ya. Jadi ini juga contoh dari bahasa pemrograman. Kalau kita mau menampilkan 2 kata hello semua. Kalau bahasa rakitan itu panjang,
Sintaknya kalau kita pakai salah satu Pascal cuma berapa baris, apalagi atau kita pakai Java juga cuma berapa baris gitu. Ya, jadi ini insya Allah yang mau kita salah satu dari bahasa pemrograman ini yang mau kita bahas nanti pas mata kuliah pas pemrograman komputer ya 3 SKS gitu. Dan biasanya untuk praktikumnya nanti kita juga teori dan praktek langsung di lab gitu. Seperti biasa praktikum teori dan praktikum kita bisa langsung menggunakan lab yang ada di gedung K gitu, yang ada di gedung K ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa bisa langsung menuju gedung K. Kebetulan di situ juga nanti Mbak Lulu yang sebagai penanggung jawab labnya nanti akan mengarahkan seperti apa proses praktikumnya gitu. Jadi di gedung K itu kita ada 2 lab. Kalau yang dulu di gedung F kita 1 lab 40 unit komputer, di gedung K kita pecah jadi 2 lab unit, 2 lab, masing-masing lab itu 20 unit komputer. Gitu. Nanti kita di gedung K lantai 3. Jadi mungkin yang sudah pernah waktu SMK pernah mendapatkan mata kuliah pemrograman, nanti kita refresh gitu. Atau mungkin bahasa pemrograman toolsnya berbeda gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Untuk studi kasus yang biasa kita gunakan dalam bahasa pemrograman yaitu kebanyakan penyelesaian matematika. Bagaimana penyelesaian matematika diselesaikan menggunakan bahasa pemrograman gitu. Misal bagaimana pemrograman linier atau persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat kita selesaikan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi studi kasusnya lebih condong penyelesaian matematika. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu sebagai gambaran singkat mata kuliah pemrograman komputer dari saya. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Hari ini orientasi Pak satu arah, jadi mahasiswa ini mendengarkan saja. Oh, mendengarkan saja. Oke. Iya. Kalau cuma satu arah, mungkin itu yang pengantar dari mata kuliah saya khususnya pemrograman komputer gitu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa menggunakan komputer atau bisa juga kalau bawa laptop silakan bawa laptop sendiri boleh gitu ya. Jadi kita istilahnya memfasilitasi komputer yang ada di kampus, tapi kita juga kalau ada mahasiswa bawa laptop sendiri ya mangga gitu ya, itu bisa menggunakan laptop sendiri. Dan kalau bawa laptop sendiri kan bisa, kalau di rumah bisa dicoba-coba di rumah gitu ya. Mungkin itu saja pengantar singkat dari saya, Mas On, Mbak Lulu. Ya, terima kasih Pak Haji Darwan Enkom atas kesediaannya dan kesempatannya pada kegiatan orientasi mata kuliah praktikum Tadris Matematika IAIN Nurjati Cirebon. Terima kasih Pak Haji.
sudah berpartisipasi berkenan hadir. Sama-sama, Mas An. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada mata kuliah selanjutnya atau dosis selanjutnya, yaitu Bu Hajah Indah Nur Sofiana MSI. Tapi tadi saya dapat info ada kendala teknis di jaringan. Jadi beliau ini menggunakan untuk menyampaikan atau disampaikan oleh moderator atau oleh saya sendiri. Tadi sempat Bu Hajah Indah sudah masuk ya, dari awal, dari pembukaan sudah masuk. Ini tiba-tiba ada kendala jaringan sehingga ya Ibu Indah tidak bisa mengikuti sampai akhir. Jadi saya memberikan pesan dari Bu Hajah Indah. Bu Hajah Indah Nur Supriyani ini mengaku 2 mata kuliah yang berpraktikum. Biasanya dalam mata kuliah aljabar linier dan pemodelan matematika. Persamaan diferensial. Oh ya, satu lagi ada persamaan diferensial. Untuk biasanya ini mata kuliahnya aljabar linier ada di semester 5. Ya. Yang saat ini kelas sedang mengikuti perkuliahan praktikum. Untuk semester 1 mungkin nanti 2 tahun kemudian nanti akan mengalami praktikum mata kuliah aljabar linier. Aljabar linier ini menggunakan aplikasi Maple, ya, seperti sama dengan Pak Dr. Alim Misri, mata kuliah teori grup, dan aljabar linier ini sama-sama menggunakan aplikasi Maple. Biasanya mata kuliah ini ada 3 SKS, 2 SKS penyampaian materi, dan 1 SKS adalah praktikum di ruang laboratorium. Materinya seperti yang sudah ada di RPS, aljabar linier ini akan membahas tentang vektor dan operasi vektor lainnya, dan nanti akan belajar tentang subruang vektor, perkalian hasil skalar, kemudian sudut vektor, ada matriks ortogonal, ortonormal, ada metode gram scheme, ada transformasi linier, ada operasi baris elementer, ada kernel dan jangkauan, nilai agent dan agent value dari vektor dan matriks. Itu adalah topik-topik mata kuliah aljabar linier yang nanti akan ada praktikumnya. Kemudian Bu Indah juga mengajarkan mata kuliah persamaan diferensial sama 3 SKS, 2 SKS materi, dan 1 SKS perkuliahan praktikum. Ini nanti akan membahas persamaan diferensial eksak, non-eksak, persamaan diferensial biasa, ada order 1, order 2, dan order N. Ya. Nanti akan bahas secara langsung pada mata kuliah persamaan diferensial. Dan nanti seperti biasa di akhir praktikum nanti ada ujian praktikum mata kuliah. Jadi mahasiswa ada ujian praktikumnya. Ya. Jadi dari pertemuan dari awal sampai akhir praktikum, nanti di akhir ada ujian praktikum di luar daripada ujian mata kuliah atau UAS. Jadi mata kuliah praktikum nanti ada 2 kali ujian, ujian UAS dan ujian praktikum. Seperti itu ya pada mahasiswa semester 1.
Jadi hari ini sudah ada pemaparan 4 dosen ya untuk mata kuliah praktikum. Yang pertama teori grup, yang kedua kalkulus diferensial, yang ketiga pemrograman komputer, dan yang ketiga diferensial aljabar linear. Jadi nanti kita akan berpraktikum menggunakan lab MIPA yang sudah disediakan, atau boleh menggunakan laptop notebook dari rumah dibawa ke ruang laboratorium. Mungkin hari ini penyampaian orientasi mata kuliah praktikum di jurusan Tadris Matematika sudah dirasa cukup. Ya. Nanti kita bertemu kembali lusa di hari Rabu, masih menggunakan aplikasi Zoom yang sudah di-share link dan kodenya. Saya diingatkan pada mahasiswa semester 1 bahwa nanti ada kelanjutan orientasi pengenalan praktikum lab MIPA di hari Rabu dan Kamis, ya. Insya Allah di waktu yang sama. Nanti akan kami share, ingatkan kembali untuk jadwalnya. Semoga semuanya berkenan hadir mendengarkan sosialisasi sekaligus perkenalan bersama dosen-dosen Tadris Matematika YIN Nurjati Cirebon. Oke, sehari ini saya sebagai moderator mencukupkan kegiatan hari ini. Semoga hari ini bermanfaat untuk semuanya, terutama semester 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kegiatan hari ini, mohon dimaafkan. Semoga ke depan semakin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, saudara moderator. Terima kasih ya para dosen matematika semuanya. Pak Toheri, terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, Mbak Luluh, makasih. Kru lab. Itu siapa yang pakai masker? Mbak Mia, Bu. Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia, Mas Ahmad semuanya. Ya, Rahma ada di sini. So, ya, Bu. Nah, silakan dilanjutkan ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kepada mahasiswa semester 1 yang sudah hadir di Zoom meeting. Semoga kalian sehat selalu, semangat terus dalam belajar meskipun kita semester ini belajar online. Sehat selalu, semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.